Haleluya, haleluya. Mari nyatakan jalan-jalanmu bagi hidup kami di tahun panggilan dan penuaian yang melimpah. Kami percaya setiap penuaian ada kelimpahan. Setiap penuaian ada sorak-sorai. Setiap penuaian ada sukacita. Di setiap penuaian kami mengalami mujizat demi mujizat yang di luar pikiran kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun penuaian yang membuat sorak-sorai terjadi. Dan membuat kami melihat bagaimana tangan Allah yang bekerja melampaui pikiran kami manusia. Ajar kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di gerejamu di tempat ini. Merespon tahun panggilan dan penuaian ini. Sebab yang kami percayai ketika kami ada terlibat di dalamnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah palingkan wajahnya dari kami. Tuhan bekerja menyatakan yang terbaik bagi kami. Allah turut bekerja mendatangkan yang terbaik. Dan itu yang terbaik bagi kami. Dalam segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Pas dan tepat pada waktunya. Gak pernah salah. Dia tahu tujuan yang terbaik dan tepat buat kami. Gerejamu di tempat ini diberkati. Om Roditus, Tante, Pak Antonius bersama dengan keluarga semua diberkati. Tim pastoral jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Untuk memperkatakan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur tiap terima kebenaran firman-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Rasa hormat saya buat Om Pendeta Roditus bersama Tante. Buat Pak Antonius, hambanya, Pak Wagem. Dan seluruh tim pastoral jemaat Tuhan GBI Hot. Yang saya percaya ini bukan hanya tentang transfiguration, tetapi tetap menyala di dalam Tuhan. Haleluya. Dan ya itu dari tadi kita lihat ada api, cuma tidak terbakar ya. Iya, karena dia terbakar di hati kita. Ya setuju katakan amin. Kalau terbakar di sini Los Angeles jadinya. Haleluya. Satu ketika seorang anak ditanya sama mamanya dan papanya, "Nak, kamu udah mulai sekolah. 1 tambah 1?" Si Lisa bilang, "Tidak tahu mama." "Ah, kau sekolah tidak tahu. 2 tambah 2? Ah, makin sulit tuh." "Ah, tidak tahu juga mama." 5.000 tambah 5.000, 10.000. Nah itu tahu, itu kan duit. Hari-hari ini orang banyak tidak mau tahu dengan urusan-urusan sederhana. Apalagi tentang panggilan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau urusan duit, biar anak-anak dia tahu. Tetapi saya percaya ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang materi. Ini bukan tentang perkara-perkara materi dan lahiria. Sebab segala sesuatu yang kita punyai hari ini. Segala sesuatu yang melekat pada kita. Segala aksesoris yang ada pada kita. Mulai dari rambut sampai kepada kaki. Semua atribut yang melekat dengan kita yang menjadikan kita jalan angkat kepala, busung dada dan berkata, "Siapa saya ini?" Dengar ini kalimat. Semua akan selesai pada akhirnya kalau Tuhan berkehendak. Lihat itu yang ada di Los Angeles. Kita berdoa biar kiranya ini menjadi pengalaman buat kita. Ribuan rumah terbakar, ribuan harta benda, kerugian mencapai ribuan triliun yang kalau itu kasih makan satu orang Indonesia bisa 1-2 tahun kemudian ke depan. Biaya hidup orang Indonesia 1-2 tahun itulah yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu,
Itulah kekayaan dunia yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi mereka lupa bahwa di balik semua itu ada kekekalan yang harusnya mereka siapkan diri untuk apa? Untuk masuk ke dalamnya. Saya percaya bahwa setiap momentum itu memberi kita pengalaman. Setiap momentum memberi kita sebuah pemikiran untuk serius dengan Tuhan punya urusan. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah dengan tema panggilan Allah dalam penuaian. Saya percaya setiap penuaian pasti ada kelimpahan. Setiap penuaian pasti lumbung-lumbung akan terisi penuh. Setiap penuaian yang berhasil pasti akan membuat orang yang menuai itu merasa nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Orang akan tidur nyenyak kalau persediaan hidupnya itu tidak terbatas. Betul ya? Tapi kalau segalanya kurang, iya kan? Dia akan susah tidur, ya kan? Jadi kalau orang ada dalam penuaian, maka dia enak tidur. Ya, setuju katakan amin. Ini urusan tidur saja, ini persoalan, ya kan? Tapi saya percaya orang-orang yang memberi hidup mereka di dalam Tuhan, maka jangankan bicara tentang berkat, urusan tidur pun pasti nyenyak. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Alkitab berkata dalam Yohanes pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Cara orang melihat, cara manusia melihat penuaian, dan cara Allah, cara Tuhan melihat penuaian berbeda. Manusia melihat penuaian ketika segala sesuatu dianggap sudah cukup, ketika segala sesuatu sudah dianggap baik, ketika segala sesuatu sudah dianggap memadai, ketika segala sesuatu sudah dianggap pas, ketika segala sesuatu dianggapnya untuk bisa dimulai, sehingga waktu menjadi ukurannya. Kalau belum pas, makanya rasanya penuaian itu belum bisa dilakukan. Tetapi ketika Tuhan menerjemahkan waktu penuaian, adalah Dia bilang begini, hari ini waktunya sudah tiba. Lihat sekelilingmu. Murid-murid bilang 4 bulan lagi. Tetapi Yesus bilang hari ini sudah waktunya tuaian siap dituai karena sudah matang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa penuaian hari ini itu harus diterjemahkan dalam pengertian Tuhan, bukan pengertian kita. Sebab kalau dalam pengertian kita, maka kita akan menunda setiap kesempatan demi kesempatan. Dan setiap waktu yang tertunda, itu akan membuat banyak orang pasti akan terjerumus. Itu akan membuat banyak orang akan tinggalkan Tuhan, membuat banyak orang akan tersesat, membuat banyak orang tidak akan masuk ke dalam kekekalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita lihat pakai cara Tuhan melihat, maka nggak peduli apapun masalah persoalannya, tetap penuaian dilakukan hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah dalam penuaian klik yang pertama yang ingin saya sampaikan dan bagikan bagi kita hari ini. Apa saja panggilan Allah dalam penuaian bagi kita orang percaya. Yang pertama adalah panggilan untuk mau terlibat. Sama-sama bilang mau terlibat. Mau turun tangan. Mau ambil beban. Mau ambil peran yang aktif. Mau ambil tanggung jawab secara langsung. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang baru saja Bapak Ibu lakukan dengan taruh duit di amplop lalu kasih masuk ke kantong kolekte adalah kita mau terlibat. Kan tidak mungkin kita semua ke sana toh. Kalau kita semua ke sana anggarannya udah cukup. Ya kan? Ongkos aja dari semua ke sana lebih dari cukup apa yang kita taruh di situ ke sana.
Kita tidak perlu capek-capek ke sana. Tetapi yang ke sana dengan duit yang ada di kantong itu sama upahnya. Yang setuju katakan amin. Asal kita mau terlibat. Asal kita mau turun tangan, urusan beres, Pak. Jangankan 200 orang makan, 5.000 orang saja 5 roti, 2 ikan cukup. Apalagi cuma 200. Selesai ini saya percaya ada yang pasti telepon Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala yang ada di kolekte mungkin belum cukup. Tetapi nanti kami akan cukupkannya. Sehingga jangankan kasih makan orang, ongkos pergi pulang pun kita yang urus. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu. Orang kalau mau terlibat dia tidak lipat tangan. Dia tidak hanya buka mata tutup mata dan ada apa itu ya? Dia tidak diam-diam. Dia tidak pangkok kaki lalu kemudian santai dan berkata itu kan urusan siapa suruh Pak Gembala mau ambil tanggung jawab itu. Siapa suruh mau buka mulut untuk omong-omong tentang itu. Biarin kalau malu-malu sendiri. Orang yang mau terlibat. Dia pasti turun tangan untuk ikut terlibat. Menyatakan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Dia mau beri yang terbaik. Bukan dia omongin Bapak Ibu Gembala di belakang. Rasain. Gereja belum beres aja untuk urus orang lain. Cari gara-gara. Ya kan. Sok hebat, sok jago. Misalnya ya. Banyak jemaat rupa model kayak begitu. Kadang-kadang dia tidak sumbang ini. Banyak ngomong. Ada di sini kah? Mari kita foto bareng-bareng. Orang yang kasih banyak saja dia diam-diam terima kasih Tuhan. Kalau boleh yang kuberikan ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Alkitab berkata kasih dengan tangan kanan, tangan kiri tidak usah kasih tahu. Atau tangan kiri yang kasih, tangan kanan tidak tahu. Kadang kita nggak kasih, orang banyak tahu. Rupa kita kasih aja. Orang yang mau terlibat dalam panggilan, dalam penuaian adalah dia ikut berperan aktif dan terlibat langsung di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Matius pada pasal 9 ayat 37-38 bilang, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya percaya hari ini setelah dengar kebenaran firman ini. Maka gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration tidak akan pernah kekurangan penuai. Karena kita sama-sama angkat tangan dan berkata, Tuhan kamilah orang-orang yang siap menjadi penuai. Kami tidak lipat tangan kami. Kami tidak duduk diam-diam dan santai-santai. Kami sepakat bergerak bersama untuk terlibat dan turun tangan. Kalau hanya urusan terlibat dalam pekerjaan misi. Mantap, kami ikut. Apalagi Om Gembala di tempat ini, bidang misi di BPD GBI DKI Jakarta. Kepala bidangnya. 600 gereja lebih di GBI DKI Jakarta. Masa sih jemaatnya tutup mata? Amin. Tutup telinga. Amin. Ada yang dengar tadi Ibu Gembala ngomong apa? Atau ada yang pura-pura tidak dengar? Kalau tidak dengar saya pastikan telinganya perlu diperbaiki dan perlu dibawa ke dokter untuk. Karena tadi omong jelas, iya kan? Jadi Alkitab berkata, tuaian banyak pekerja sedikit. Hari ini kita sepakat kitalah pekerjanya. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan pekerjaan. Saat kita terlibat, walaupun cuma duit kita yang terlibat, walaupun cuma doa kita yang terlibat, walaupun tenaga kita juga terlibat, semua terlibat, maka itulah penuai yang Tuhan izinkan bagi kita. Yesaya pernah bilang, klik. Ketika Tuhan tanya, siapa yang mau kuutus? Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pak, jadi orang yang diutus itu enggak mudah. Karena kita banyak berkorban. Korban pikiran, korban perasaan, korban tenaga, korban materi.
Gak mudah. Terlibat dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya, panggilan di penuaian, pengorbanannya gak mudah. Ini bukan cuma tentang uang kita, tapi ini tentang beban yang Tuhan percayakan. Saya dengar tadi 200 orang. Bapak Ibu kira-kira mikir, kalau tiba-tiba mereka nggak cukup, ada omongan nggak? Kalau memang nggak bisa backing acara, ngapain backing acara? Malu-maluin aja. Ini kan lihat nggak cukup, udah cukup. Kalau mungkin ada yang nggak suka dengan makanannya, yang apa-apaan nih? Memangnya kita kurang makan, kasih makanan model kayak begitu? Orang udah dikasih makanan bisa ngomongin. Ada banyak korban perasaan. Belum nyampe rumah, sudah stres duluan. Hello, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, panggilan penuaian, kita banyak berkorban, Pak. Tapi ketika kita bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku, itu keren punya. Siapa yang mau diutus Tuhan? Sebagai orang-orang yang dipanggil dalam penuaian Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih klik itu barang. Kan saya lagi di bawah toh. Alkitab bilang begini. Matius 4 ayat 19-20. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan pencala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Pak, Bu, dengar ini baik. Ketika Yesus jumpa dengan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang ada dalam pekerjaan mereka. Aktif loh, ini produktif. Satu ayat di kitab Mazmur pasal berapa saya lupa. Itu Alkitab bilang begini. Orang yang tertanam di pelataran Tuhan, semakin hari atau semakin tua atau semakin waktunya berjalan, dia semakin berbuah. Berbuah itu berarti produktif. Semakin gemuk. Jadi kalau Bapak Ibu semakin gemuk, itu bukan soal makanan, tapi itu soal sedang tertanam dalam pelataran Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Karena senang hatinya, amin. Dan selain gemuk, segar. Halo, orang-orang yang tertanam di pelataran umat Tuhan, wajahnya segar, amin. Orang kalau segar, Pak, enak dilihat. Coba kalau kita belanja sayur, kalau yang gak segar, kita kasih tinggal itu. Orang yang gak segar dikasih tinggal. Hanya orang-orang yang segar, oh mantap punya. Lihat kiri kananmu, kira-kira ada muka-muka segar kah, suntuk kah? Pak, kalau istri-istri segar, Pak, bapak-bapak betah di rumah deh, percaya dengan saya. Enak lihatnya. Bu, kalau suami-suami segar, ibu-ibu rasa-rasanya pengen dekat terus, ya kan? Segar. Tapi coba kalau udah layu, wah, bau minyak wangi, yang wanginya balsam lagi, aduh Tuhan tolong, udah nggak segar. Semua yang segar pasti akan dicari, ya. Nah, Alkitab berkata ketika Yesus jumpa dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, mari ikutlah aku, akan kujadikan kalian menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Mereka masih produktif, masih bekerja, aktif, masih dapat sesuatu dari apa yang mereka kerjakan. Tapi ketika Yesus ngomong, mereka langsung lepas semua. Saya tidak suruh hari ini kita ketika jadi pencala manusia lalu lepas ini bisnis, lepas pekerjaanmu. Karena itu support system bagi pelayanan kita. Tetapi jangan sampai itu menunda kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Hanya gara-gara kita harus urus pekerjaan, bisnis, sehingga untuk Tuhan punya urusan yang harusnya dikerjakan hari ini tertunda karena kita fokus dengan itu. Ketika Tuhan bilang lakukan, mereka tinggalin dan mereka ikut Tuhan. Pak, ketika Tuhan suruh, ada pengorbanan lagi. Mungkin hari itu harus dapat ikan. Tapi waktu Yesus ketemu dengan mereka, mereka nggak pusing dengan ikan itu. Karena mereka tahu bukan tentang ikan yang menghidupi mereka. Tetapi bagaimana ada sumber kehidupan.
yang sedang mengajak mereka melakukan panggilan penuaian yang dikerjakan olehnya. Maka untuk urusan itu, bukan tentang mereka menjala, tapi tentang Tuhan yang akan pelihara. Setiap pengorbanan kita, percaya dengan saya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah berhutang. Bapak Ibu tahu, satu kali ketika Yesus jumpa dengan murid-muridnya gak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalammu. Waktu itu mereka dapat apa-apa. Tapi ikan yang Yesus bakar di darat bukan ikan yang mereka bawa. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menyatakan mujizat dan pertolongannya. Kalau kita mau lakukan maunya, Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu, lihat sepatu yang saya pakai. Agak keren. Satu ketika seorang hamba Tuhan, sahabat teman, dia undang saya khotbah di gerejanya. Kebetulan itu mall. Mall di Jakarta Timur, dekat dengan Jakarta Utara. Cukup besar mallnya. Lalu undang khotbah 2 sesi. Sesi pertama selesai, kebetulan dia ulang tahun. Lalu sesi pertama selesai kan kita ngopi-ngopi dulu, ya kan? Karena ini kan cuma 1 sesi, kan ngopi duluan, ya kan? Iya, haleluya. Lalu habis sementara ngopi, dia bilang begini. Kita mau pergi dulu ke sebelah. Saya biasa beli sepatu di situ dan saya mau beliin sepatu. Kan masa dia ulang tahun, harusnya kan kita yang bawa hadiah, ya kan? Ya kita udah gak bawa hadiah, mau terima hadiah lagi. Itu udah namanya terlalu itu. Itu rasa-rasa tidak tahu diri itu, ya kan? Tapi karena dipaksa, namanya hamba Tuhan. Jangankan dipaksa, tidak dipaksa pun cari dipaksa untuk dapat. Lalu saya tidak sia-siakan karena sudah berapa kali ngomong, ayo sudah kita jalan. Nah waktu pilih-pilih, kan kita juga sadar diri Pak. Orang kasih kan jangan juga kemudian galojo, ya kan. Jangan juga kemudian kesempatan lalu kemudian. Dia bawa saya ke tempat biasa dia pakai sepatu. Lalu kemudian dia kasih tunjuk, ambil ini saja. Saya pikir-pikir boleh juga. Tapi persoalannya kan ada harganya kan di situ, ya kan. Nah kan kalau kita lihat harga kan pasti kita mikir dulu. Kira-kira jangan pas bayar dia yang ini tiba-tiba dia bilang sudah terlalu mahal kau bayar. Nah kalau kita pegang doi, kalau tidak bikin malu toh. Lalu kita ambil, kita coba, kita pas. Kita taruh kembali. Kenapa habis coba? Tidak pas kah? Tidak cocok kah? Tidak suka dengan model? Oh suka-suka saja. Lalu kenapa taruh? Oh tidak. Dia sudah tahu. Ambil, bungkus. Haleluya. Ya Bapak Ibu tahu, ini rupa-rupanya sepatu paling mahal yang saya pernah pakai. Dia punya gereja kecil. Cuma hanya muat 20 sampai 30 orang. Waktu itu. Lalu saya bilang begini, kenapa tidak pakai hallnya? Mall kan ada hall yang besar. Kenapa tidak? Mahal. Karena ini biaya sewa aja. Kalau nggak salah sebulan 30-an. Gimana hall? Ngeri kan? Lalu dia bilang ya berdoa saja. Dan saya bilang kita berdoa biar tangan Tuhan menyertai. Gara-gara sepatu satu sekarang dia udah pakai hall. 2 minggu berselang dia telepon saya. Pak Pendeta terima kasih buat dukungan doa juga. Karena kita so pakai hall. Kita pikir kalau pakai hall ini masih kurang. Setiap pengorbanan kita Tuhan perhitungkan. Dia tahu caranya untuk menyatakan yang terbaik bagi kita. Ya setuju? Katakan amin. Tuhan tidak pernah kurang cara dan Tuhan tidak pernah kurang berkat. Stok di sorga gak pernah habis. Stok di Bulog bisa habis. Butuh impor. Betul? Sorga gak perlu impor. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, supportnya import dari sorga. Termasuk Bulog. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Klik yang kedua. Saya ke atas karena ada ayat yang ingin saya bacakan bagi kita. Yang kedua. Panggilan Allah dalam penuaian bicara apa bagi kita? Panggilan untuk mau diajak ikut pergi. Yang setuju katakan amin. Panggilan untuk mau diajak ikut pergi. Tidak merasa berat untuk ikut. Dan mau
terjun langsung menuntaskan amanat aku. Yang tadi terlibat saja. Kita dari sini buka tangan, kasih berkat, selesai. Tapi yang ini bukan hanya tentang itu. Tapi mau terjun langsung. Saya percaya jemaat Tuhan di sini sudah banyak yang terjun langsung. Dan waktu kita terjun langsung, kita tidak rasa berat. Amin. Ada banyak orang, jangankan terjun langsung, mau terlibat aja rasanya berat sekali. Rasanya susah hatinya. Rasanya udah kayak duit tidak ada lagi di rumah. Rasanya udah kayak mau habis yang dia kasih. Padahal dia makan bertahun-tahun gak habis. Tapi untuk Tuhan dan pekerjaannya berat hatinya mau kasih. Ada di sini kah? Ada di hot kah? Biar kita kasih api supaya menyala tak bakar. Pak, Bu, saya pikir-pikir nih. Saya nggak tahu rencana apa di Los Angeles ya. Kita berdoa saja biar Tuhan tolong. Tapi kalau itu kekayaan itu dibuat untuk pekerjaan Tuhan. Ngeri. Dan saya juga ngikutin, biar kita pendeta juga kan suka TikTok juga ya kan. Ya, saya nggak tahu apakah di TikTok itu betul apa tidak. Baru ada acara apa Golden Globe, lalu kemudian apa hostnya ngomong, iya itu memang betul itu, betul kan? Saya kan nggak ikutin begitu itu, iya kan? Lalu kemudian tentang Tuhan zero, nol, zero, nggak ada apa-apa. Artinya orang sudah tidak mau peduli dengan Tuhan. Orang lebih peduli dengan semua yang ada melekat padanya, aksesoris perlu ditaruh. Dengar ini baik, ngeri. Dia tidak tahu Tuhan dalam kedipan mata selesai urusan. Jadi jangan rasa berat Pak. Kita mau ngasih aja berat banget. Ada yang tadi ngasih berat. Ini kayaknya sudah nggak ada yang kecil. Satu lembar udah bawa lagi ya kan. Kasih lagi berat. Ada nggak yang pernah kasih Tuhan persembahan lalu sampai rumah masih mikir sampai 2 minggu. Sampai nggak gereja minggu berikutnya. Ada? Berat banget. Udah rasa-rasa nggak bisa jalan. Apalagi mau terjun langsung. Aduh Tuhan, boro-boro. Saya percaya apapun yang kita kasih bagi Tuhan, kita nggak rasa berat. Ya setuju katakan amin. Haleluya. Alkitab bilang Matius 28 ayat 28. Masih ya. Pergi bicara tentang Tuhan. Amin. Bicara tentang keselamatan. Jadi berkat dalam kesaksian. Jadi berkat dalam buah bibir yang diomongin orang baik. Kita ada tidak ada orang omongin. Kalau nggak ada dia nggak rame. Tapi kita ada orang omongin kita. Kenapa ini manusia datang lagi? Ini angin satu ini. Dia tidak datang saja sudah gelombang apalagi dia datang. Angin ribut punya. Jadi buah bibir yang baik. Ya setuju katakan amin. Saya percaya kalau itu yang terjadi dengan kita. Ada banyak orang diselamatkan. Bukan saat kita buka mulut bicara tentang Yesus. Saat kita pangku kaki, diam-diam dengan lipat tangan. Orang lihat Yesus dalam hidup kita. Orang lihat garam dan terang Yesus dalam hidup kita. Sehingga mereka percaya kepadanya. Dalam keseharian kita, kita jadi berkat. Klik. Satu ketika, ini gambaran saja ya, karena ayatnya panjang. Ada seorang sida-sida yang dalam perjalanan ke Yerusalem. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 8:26 sampai 39. Tuhan perintahkan Filipus untuk jumpai sida-sida itu di perjalanan yang sunyi. Dengar kalimat ini. Kadang dalam kesunyian. Kadang di tempat yang sepi. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan.
Cilacap barangkali adalah bagian dari bunyi kebenaran firman yang Bapak Ibu harus turun tangan untuknya. Di kesunyian tempat itu, Filipus menjumpai sida-sida. Dan ternyata orang yang dijumpai bukan sembarang orang. Orang punya. Kadang kita berpikir begini, untuk apa Tuhan suruh saya bergerak ke sana? Untuk apa Tuhan kasih di tempat yang sepi? Untuk apa Tuhan kasih di hutan belantara ini? Ketika jalan pelayanan misi, kadang Pak, keluar masuk hutan rumah satu pun tidak ada. Tapi di tempat yang sepi itu, ada jiwa-jiwa yang Tuhan mau kita selamatkan. Semua yang ada pada kita, tenagamu, pengorbananmu, pikiranmu, uangmu, ketika kita korbankan bagi Tuhan dan pekerjaannya, gak ada yang bikin sepi, gak ada yang bikin sunyi. Saya percaya ketika Tuhan nyuruh kita ke tempat yang sepi dan sunyi, itu bukan berarti bahwa serba kesunyian di sana dan tidak ada apa-apa. Setiap apapun yang kau korbankan di tempat yang sepi dan sunyi itu, Tuhan akan buat terbalik dalam apa yang kau kerjakan. Ada keramaian dalam bisnismu. Ada keramaian dalam segala yang dikerjakan oleh tangan. Dalam pengorbananmu untuk Tuhan dan pekerjaannya, di panggilan dalam penuaian itu. Kesepian memang, kesunyian memang, tempat yang biasa memang. Tetapi feedbacknya ke kita, Tuhan tahu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Stefanus ketika dirajam dengan batu, Alkitab berkata, dia bilang begini, aku melihat ke langit, terbuka. Tuhan mempertontonkan suasana sorga baginya. Pak, Bu, dengar ini baik. Gak mudah dan gak sembarang sorga memberi tontonan bagi kita. Saya baca Alkitab. Dan tontonan-tontonan sorga itu dinyatakan hanya bagi seorang yang disebut dengan dengan Stefanus. Waktu Tuhan memberi tontonan bagi para gembala ketika malam, ketika mereka ada di padang belantara, sedang mengembalakan domba di tengah malam itu, malaikat bernyanyi dengan sukacita. Tontonan sorga diperlihatkan bagi mereka. Dengar ini baik. Dalam kesunyian dan dalam kesepian, kadang Tuhan memberi tontonan sorga bagi kita. Untuk memperlihatkan sesuatu yang memberi dampak sukacita, damai dan berkat yang tidak bisa dinilai dengan pikiran dan akal kita manusia. Yang setuju katakan amin. Dalam keramaian belum tentu kita menemukan keramaian. Tapi dalam kesunyian bersama dalam tontonan sorgawi, kita menemukan keramaian kehidupan. Stefanus lihat sorga terbuka, Pak. Sorga terbuka. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sambil mati dalam rajaman batu dengan melihat suasana sorga yang diperlihatkan kepadanya. Orang-orang yang ada terlibat aktif dalam panggilan Allah, dalam penuaian. Sorga terima dengan terbuka. Semua pengorbananmu, sorga terima dengan terbuka. Sorga tidak menutup pintunya, sorga membuka pintunya. Saya percaya semua telinga yang mendengar, ketika mau terlibat dalam panggilan Allah dalam penuaian, hari ini sorga sedang membuka pintu lebar-lebar dan berkata, pantas dan kita layak untuk ada dan menerima segala kemuliaan, kejayaan dan berkat. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Klik yang terakhir. Memang kalau khotbah ada model kayak begini kan kita terus turun naik ya. Dekat supaya kan muka jelas. Kita so hitam begini di situ jauh. Ini siapa yang bahot baik? DP muka tidak jelas. Kalau sini jelas ya. Jelas punya ya kan Bapak. Haleluya.
Yang ketiga, Alkitab berkata panggilan Allah dalam pelayanan apa aja? Panggilan untuk tetap setia. Sama-sama bilang untuk tetap setia. Dalam melayani walaupun penuh dengan beban pikiran dan dikejar-kejar urusan yang ribet, di dalamnya dikejar utang, ya, haleluya, yang bikin repot, yang belum tuntas. Mungkin hari ini kita sedang dikejar-kejar, dikejar debt collector lah, dikejar utang. Masih banyak urusan yang belum selesai, bikin repot, anak bikin repot, bikin susah, kuliah anak itu betul, dia menghasilkan nanti besok. Tetapi dia bikin repot kita ya. Papa mama harus kerja banting tulang, banting nan tulang, banting opung sekalian semua dibanting bila perlu. Supaya dapat selesai itu barang. Ya. Tapi kadang belum tuntas. Tapi kita disuruh tetap setia melayani. Gak mudah. Tapi saya percaya orang-orang yang merespon panggilan Tuhan dalam penuaian. Walaupun urusan masih belum selesai. Walaupun banyak hal belum tuntas. Masih ribet, masih dikejar-kejar orang. Tapi untuk Tuhan, dalam panggilan penuaian, saya mau terlibat. Saya mau tetap setia. Amin. Kalau kita setia, Tuhan tidak pernah tidak setia. Alkitab bilang walaupun engkau enggak setia, Dia tetap setia. Gimana kalau kita setia? Salah satu tim pastoral di gereja kami, ini enggak apa-apa, dia kan orang Belanda walaupun pintar bahasa Indonesia. Saya berharap dia tidak lihat ini, ya kan? Suaminya kasih tinggal dia 11 tahun. Biasalah karena ada kuntilanak, ya. Dan hari ini, 2 minggu yang lalu kembali. 11 tahun Pak, Bu. Iya. Ditanya saya, Pak Gembala bagaimana masih itu? Ya. Terima saja udah, tapi belum siap. Tapi belakangan ini udah mulai ngomong berdua, udah tua-tua. Orang kalau makin tua makin lucu ya. Iya ya, makin lucu. Saya kadang kalau mereka lagi ngomong, agak berantem sedikit saya kan kasih tinggal. Tapi saya kadang-kadang kepo juga ya. Makin lucu ya, ya kan? Kadang-kadang cerita yang bagi saya nggak perlu diceritain, cerita. Ya, 11 tahun Pak. Oh, akhirnya dua-dua cerita. Yang satu cerita 11 tahun saya mau ngapain aja, di mana aja, bikin apa aja. Yang satu juga cerita 11 tahun bikin apa aja. Lucu banget ya saya pikir nih. Makin tua makin bikin lucu. Tapi itu yang terjadi. Dan mereka sekarang sedang sama-sama. Pak, Bu, nggak mudah. Itu ribet. Tapi saya percaya. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan yang setia, kita juga belajar setia. Mau menerima orang punya kekurangan apa adanya. Kita kan belum dikasih tinggal. Ada ibu-ibu yang dikasih tinggal suami barang beberapa waktu kah di sini? Belum ada. 11 tahun Pak. 11 tahun. 11 tahun. Ini bukan 11 hari. 11 hari mah itu di ladang misi. 11 hari dia kembali Pak. Ada seorang lagi. Bukan jemaat kami. Tapi kemudian suaminya begitu lari. Anak 2. Sampai hari ini belum pulang. Tapi istrinya masih tetap menunggu. Dia tanya saya, Pak Pendeta bagaimana? Setialah sampai mati. Kita berdoa supaya mati sudah kah? Oh jangan dulu. Karena izinkan Tuhan
yang mengakhiri kehidupannya. Sampai sekarang. Betah. Lagi-lagi kuntilanak lagi. Memang kuntilanak ini ngeri. Tapi bukan cuma kuntilanak, memang laki-laki kurang ajar, ya kan? Dasar nggak bisa jaga, ya kan? Ya udah. Tapi tetap setia. Dengar, saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Gimana kalau kita setia, Pak? Wow. Nggak ada yang nggak mungkin Tuhan akan kasih. Itulah berkat penuaian. Yang Alkitab bilang apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak terdengar telinga, apa yang tidak timbul dari dalam hati, disediakan Tuhan bagi kita. Dan semua yang belum tuntas dalam hidupmu, saya percaya Tuhan yang bikin tuntas. Semua yang sedang dikejar-kejar, termasuk kejar utangmu itu, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk beresin. Yang setuju katakan amin. Iya, kadang tidak perlu pakai pegadaian Pak Bu, amin. Iya. Karena di dalam pelarianmu, dalam kesunyian kehidupanmu, ada penyediaan Tuhan di sana. Haleluya. Ada saatnya kita harus lari, ya kan? Harus lari dari kejaran, ya kan? Ya. Kayak Elia, ya kan? Saat dia lari dari kejaran, ya kan? Dia dipelihara. Saat dia dipelihara, dia pergi ke janda. Janda pelihara lagi, ya kan? Dengan berkat-berkat ya. Sampai kemudian semua tenang, aman dan bisa diselesaikan. Baru dia pulang. Urusan beres. Amin. Yang setuju katakan amin. Waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, sekarang ini kita harus bayar pajak. Pak Bu, sekarang pajak 12%. Barang mewah, iya kan? Klasifikasinya saya nggak tahu. Tapi barang mewah. Urusan bayar pajak. Selesai Yesus dengan murid-muridnya. Hanya nangkap 1 ekor ikan. Hello? Yesus bilang, pergi pancing. Apa urusan bayar pajak dengan pancing, Pak? Gak ada urusannya. Gak ada relevannya sama sekali. Tapi untuk bayar pajak, suruh mancing. Ikan pertama yang kau dapat, rogo. Rogo itu orang Kupang, orang Rote bilang, taruh masuk tangan ke dalam, kasih keluar koin. Apa namanya itu? Nyolok. Apa? Rogo itu masukin tangan. Rogo ya kan rogo. Iya, rogo. DP mulut, ya, kasih keluar DP, bukan perut-perutnya, karena dari dalam itu kan ada koin. Koin itu cukup untuk bayar pajak, ada sisa lagi untuk makan bersama. Itu baru betul. Kalau di sini Natal, pasti ada uang sisa untuk tutup panitia, toh? Iya, itu hasil rogo itu. Pak, Bu, dengar ini baik. Urusan yang ribet Tuhan pasti akan selesaikan. Sedangkan 1 ikan saja lebih daripada cukup untuk kita tidak lari-lari lagi dari kejaran-kejaran otak. Lebih daripada cukup. Tuhan bilang, itu gambar kaisar. Bayarlah kepada kaisar yang berhak menerimanya. Kalau ada sisa, kita makan bersama. Artinya ada penyediaan kehidupan. Tuhan tidak pernah berhutang. Saat kita lari sini, lari sana. Dikejar sini, dikejar sana. Tuhan bilang waktunya berhenti. Jangan lari lagi, berhenti di sini. Aku mau beri jalan keluar bagimu. Haleluya. Jadi ada waktunya lari, ada waktunya pulang. Ya, jangan lari terus. Kalau rumah kosong siapa mau tinggal, iya kan? Tapi memang begitu Bu. Saat kita lari, saat kita punya dikejar-kejar Bu. Rumah yang kita bangun dengan tangan kita pun tidak memberi kenyamanan. Artinya tidak ada tempat dalam dunia ini yang bisa memberi rasa aman. Rumah kita aja tidak bisa. Orang tunggu dari pagi sampai pagi. Iya kan? Pernah lihat orang tunggu dari pagi sampai pagi. Kita buka pintu, kita intip, dia masih ada. Dia tidak tidur kah? Dia jaga di situ. Pas keluar, kehiki memang. Kepegang. Haleluya. Tapi Tuhan tahu caranya untuk menyelesaikannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu lihat saya. Ini kayaknya Pak Pendeta bicara ini kayak apa ini? Kayak kita ini orang-orang tukang dikejar utang aja. Oh enggak juga, kita ini sama-sama pelaku ini. Sama-sama pemain, haleluya. Klik yang terakhir. Darah Yesus Tuhan tolong. Iya, Pak Wagem, haleluya. Iya, gak usah takut Bapak Ibu. Negara ini pun sampai hari ini masih utang banyak, ya kan? Iya, negara yang bikin duit aja utang, gimana kita yang gak bikin duit, Pak? Kita tinggal dapat duit ini, Pak. Udah biasa itu, udahlah.
Kita sama-sama baku taunya ini. Haleluya. Satu ketika Tuhan bilang kepada Yeremia 27-9. Yeremia ketika memberitakan Injil, dia ditolak. Saat panggilan, kita melakukan tugas panggilan dalam penuaian, kadang kita ditolak, kadang kita tidak diterima. Bahkan jangankan kepada orang lain, kepada saudara kita sendiri kita pasti ditolak kadang. Ada di sini yang bersaksi kepada saudaranya, orang tuanya maaf yang belum terima Yesus, tapi sering ditolak. Ada. Tapi jangan berhenti. Saat kita ditolak, waktunya bagi Tuhan bekerja. Ya, setuju, katakan amin. Asal kita mau ngomong, amin. Jangan berhenti jadi berkat. Jangan berhenti berbicara. Lakukan yang terbaik. Sebab saya percaya dalam setiap apa yang menjadi pengorbanan kita, Tuhan pasti terlibat, bekerja dengan baik untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Dan ingat ini baik. Kadang dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam penuaian, kita juga mengalami masalah, mengalami persoalan. Sama seperti Ayub punya pengalaman model kayak begitu. Tapi dari setiap apa yang dialami oleh Ayub, Ayub tidak pernah berdosa dengan bibir mulut. Bahkan Ayub tetap menjadi kesaksian. Ketika istrinya bilang, kutuklah Allah. Dia berkata, engkau hanya maukah jadi orang yang menerima yang baik sedangkan yang buruk tidak. Celakalah kita model kayak demikian. Dengan telanjang aku keluar dari perut ibuku. Dan dengan telanjang kalau Tuhan izinkan aku pergi. Tanpa tidak bawa apa-apa, bukan masalah. Pak, pengorbanannya gak mudah. Ketika teman-temannya datang dan mendesak dia, dia tetap ada bersama dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Mungkin dari panggilan Tuhan pada apa yang kita kerjakan di penuaian, ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang begitu mungkin berat kita hadapi. Jangan menyerah, jalan terus. Dan lihat pemulihan Tuhan terjadi. Lihat penuaian 2 kali lipat yang Tuhan kerjakan bagi Ayub di pasal terakhir. Alkitab berkata, Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang hilang sebelumnya. Saya percaya setiap orang yang merespon panggilan Allah dalam penuaian akan ada berkat double porsi. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan berkati dan biar pesan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.